Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako, channel yang selalu berbagi info buat sahabat sembako. Ini kali ini saya mau membahas tentang pengalaman pelanggan. Ini nanti tak kasih judul pelanggan curang dilarang belanja. Judulnya keren. Ini pasti teman-teman yang punya toko semi grosir, bahkan mungkin terjadi juga di warung-warung kecil ya, karena ini biasa terjadi, dan mungkin kebiasaan ada juga pelanggan yang curang. Nah, saya dulu pernah punya pelanggan. Jadi curangnya itu bukan di uangnya nggak cukup, bukan di hutang, karena saya memang jarang ngasih hutang ya. Ini curangnya itu di barang. Jadi saya dulu pernah ada sampai tidak saya kasih belanja lagi ke toko. Ya kan, aneh ya, ada toko ngelarang pelanggannya ke toko ya. Itu saya tadi saya dulu pernah kayak gitu. Dia saya perhatikan, bahkan mungkin banyak ya, di misalnya kalau pelanggan yang jujur itu kan, kalau barang kita lebih juga dikasih tahu, kalau barangnya kurang juga dia kasih tahu. Nah, yang satu ini beda. Yang satu ini mungkin sudah beberapa kali belanja di kita, bahkan sudah jadi pelanggan kita, tapi setiap belanjanya atau keseringannya ada aja barangnya yang kurang. Jadi nyampe kita itu pernah ngecek, saya dulu bertiga tuh, jadi gonta-ganti ya. Dalam sekali belanja itu, karena kita sudah sering orang itu komplain barangnya kurang inilah, kurang itulah, jadi kan kita itu kayak nggak mungkin gitu. Jadi pas suatu hari dia belanja lagi, itu kita isi barang itu nyampe 3 orang, kita ulang-ulang full, tidak ada yang kurang, bahkan kita cek berkali-kali, karena dia kebiasaannya ngasih bon terus pergi, jadi ntar pulangnya habis berapa bayar pulang gitu. Itu biasanya kayak gitu. Sebenarnya sayang juga, tapi apa boleh buat, daripada kita rugi terus menerus ya, saya harus ngambil keputusan waktu itu. Jadi ceritanya setiap dia belanja itu ada aja yang kurang. Misalnya di situ ada terigu berapa kilo, nanti kok terigunya cuma ada sekilo gitu, ntar gula juga kayak gitu, barang-barang lain. Intinya hampir setiap belanja ada aja barangnya yang kurang kita isi katanya. Nggak pernah lebih. Lebih nggak pernah, selalu kurang. Nah, pas hari terakhir kita udah yakin ini orang tidak jujur, ini pelanggan tidak jujur, padahal belanjanya lumayan, dan belanjanya pun hampir setiap hari, paling kurangnya 2 hari sekali, di angka 700.000, 800.000 belanjanya. Kadang per 2 hari, kadang per sehari belanjanya. Kalau menurut kita ya rugi kan, pelanggan kayak gitu dilepas. Tapi kita ngambil ke sana lagi, kita lebih rugi kalau pelanggan itu dipertahankan, karena untungnya nggak seberapa, kurangnya harus kita ganti terus. Nah, waktu itu kebetulan kita belum pakai CCTV, jadi ya kalau kata orang kurang ya ganti gitu kan. Tapi kalau keseringan kita juga wajib curiga. Nah, pada terakhirnya kita uji coba, dan saya biarkan rugi. Waktu itu kantong mereknya kantong Hadi Sendok,
isinya 10, harganya 9.000. Itu kalau yang tipis itu kantong kecil yang warna hitam itu kalau ngecer 1.500 lah satu piece-nya. Itu satu ikat isi 10 saya taruh di dalam barangnya. Setelah semuanya beres, kita pancing pakai barang tersebut. Dia bawa, pas besoknya dia datang belanja, ada lagi yang kurang. Nah, di situ kita tanya, oke, kalau barang yang kurang apa aja gitu kan. Terus kita tanya lagi, ada yang lebih nggak gitu. Nggak ada katanya. Masa sih nggak, kita bilang kayak gitu kan. Seharusnya ada yang lebih dong, soalnya ada yang nggak dibeli, kita isi ya kantong itu tadi. Saya bilang ada di dalam plastik itu kantong hadis sendok satu ikat, saya bilangin kayak gitu kan. Nah, kata dia apa, waduh, belum dibuka semua kantong belanjaannya. Nah, itu jawabannya. Jawabannya belum dibuka semua kantong belanjaannya. Nah, kita bertanya lagi, bagaimana ibu tahu barang yang kami isi kurang sementara ibu belum membuka semua kantong belanjaan ibu atau karton belanjaan ibu yang kita masukin belanjaannya. Kok ibu tahu barangnya ada yang kurang sementara kantong ataupun kardus belum ibu buka semua gitu kan. Nah, gara-gara kita tanya kantong plastik tadi, itu sebenarnya udah dibuka, tahu ada lebih, dia nggak ngasih tahu, cuma alasannya belum dibuka semua, kan nggak masuk akal. Nah, pas dia mau belanja lagi, kita langsung stop. Udah Bu, mulai hari ini ibu nggak usah belanja lagi di sini, ibu nggak jujur. Langsung kita kasih tahu kayak gitu. Dan kantong itu biarin buat ibu. Dan masalah yang lebih-lebih kemarin, kalau ibu kemarin bilang kurang-kurang terus, kita nggak yakin itu barang kurang. Walaupun kita misalnya ada kurang sekali 2 kali, tapi nggak mungkin terus-terusan. Dan kita udah coba cek beberapa orang, dan itu nggak saya ikhlaskan, saya bilangin kayak gitu ke ibu-ibu itu. Ya udah, mulai sekarang ibu nggak usah belanja di sini lagi. Nyampe sekarang ibu itu nggak belanja lagi di sini. Nah, itu ya mungkin teman-teman juga pernah ngalamin komplain barangnya kurang gitu kan. Itu udah pasti, saya yakin udah pasti, soalnya saya udah di dalam toko ini hampir 10 tahun. Dan dulunya sebelum ada CCTV itu sering orang komplain, bahkan semenjak ada CCTV pun ada juga 1-2 orang yang komplain. Bahkan kita cek di CCTV-nya barang ada, pernah yang komplain katanya pampers nggak ada, nggak dimasukin. Kita buka CCTV, udah dimasukin ke dalam kantong. Nah, besoknya dia WA kita lagi, ternyata pampers tersebut sudah dibawa anaknya lari-lari. Ya sudah ditarik-tarik sama anaknya lah, intinya kayak gitu. Dia nggak tahu, mungkin pas nyampe rumah ditaruh barangnya di situ, datang anaknya buka, tariklah pampers ini, dibawa entah ke dapur entah kemana gitu kan. Jadi si ibu itu bilang ke kita pampersnya nggak kita isi, dan kita tunjukin CCTV, ternyata barang tersebut ada. Dan besoknya dia minta maaf, bilang ke kita barangnya ada ternyata udah ditarik sama anaknya. Nah, kalau kayak gitu kan enak, dan dia pun mengakuinya, bukan kayak ini tadi ya. Nggak serem tuh. Kalau setiap belanja ada aja yang kurang barangnya, gimana coba. Belanja 700.000, kita untungnya cuma 25.000 palingan, kalau ada itu juga, kalau nggak belanja rokok. Kalau belanja rokok kan paling tipis untungnya. Terus kekurangannya kita harus ganti kayak gula misalnya 13-14.000 sekilo, kita kadang kekurangan sampai 2 kilo, apa nggak nombok kita. Makanya pelanggan-pelanggan kayak gitu, saran saya nggak usah dijadiin pelanggan. Biarin aja. Iya, itu nggak menguntungkan buat kita. Buat apa? Pelanggan yang kita butuh itu adalah pelanggan yang baik, yang jujur, yang saling menjaga. Kalau seandainya kita kelebihan barang, dia kasih tahu. Kalau kita kurang ngasih barang pun dia komplain ke kita.
ya oke-oke aja. Toh kita juga kalau belanja di agen juga sering lebih juga kadang ngasihnya kan, ya kita juga pulangin. Nah itu mungkin besok lah saya bikin videonya tentang menjaga barang orang lain ke toko kita, ataupun bagaimana kita mengambil sikap jika ada barang-barang dari agen itu lebih dalam pengiriman nggak sesuai faktur, jadi barangnya lebih ke kita. Ini terigu yang kiriman tadi malam kemarin pada kosong, sekarang jadi full lagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pengalaman ini berharga buat teman-teman yang belum mengalaminya, atau yang lagi sedang mengalaminya tapi bingung mengambil sikap. Nah itu tadi, seperti saran saya tadi, lebih baik biarkan saja pelanggan tersebut, nggak usah dijadikan pelanggan. Kita juga rezekinya nggak dari orang itu aja kan, apalagi orang-orang kayak gitu bisa kita anggap nggak rezeki, itu malah musibah itu. Baik, terima kasih buat sahabat sembako yang sudah selalu mendukung channel Mursal Sembako. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.